Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Allah dikumau wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, ingatlah. Kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga kepada kita semua sebagai umatnya. Wadhkur idzibtala, ingatlah kalian semua. Sekali lagi, kitabnya memang hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi karena kita sebagai umatnya, maka otomatis kita juga patut khitab. Idzibtala ayhtibira, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dikalimati dengan beberapa perintah juga larangan. Kallafahu biha. Nah, jadi di dalam Islam memang tidak ada paksaan untuk masuk Setelah Islam pun juga nggak ada paksaan, karena Allah SWT telah menetapkan imbalannya juga siksaannya. Apa yang kita ambil berarti itu yang kita pilih. Ketika kita betah kepada siksaannya Allah, ya silahkan. Gitu. Maka disitulah berlaku hukum taklif mukallaf. Makanya kalau belum mukallaf masuk ke sholat katu so. Siapa saja yang nggak mukallaf, yang belum cukup umur, terus orang gila, terus yang ketiga orang tidur. Sampean turu, pokoknya turu lan miso pipiro ae dosa. Ya enggak. Mukallaf. Kallafahu biha. Allah SWT memaksa kita semua setelah masuk dengan dengan perintah Allah agar supaya kita laksana, larangannya agar supaya kita jauhi. Berarti ada undang-undang. Yang dimaksud perintah di sini ada yang mana kata manasik ibadah. Sebentar lagi sudah masuk bulan Semoga kita semua segera ditakdirkan menunaikan ibadah. Allahumma amin. Tuh. Jadi Islam itu adalah agama paling kuno mulai Nabi Adam, tapi lebih disempurnakan sampai Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan manasik haji atau ibadah haji. Ada juga yang mengatakan bukan manasik haji tapi madha. Diperintahkan untuk selalu berkumur. Bukan karena adanya corona tok berkumur. Apalagi istinsak, nyesep banyu irung, panas irung, iyon ceng. Daripada di apa sing diogro-ogro irung iku apa jenenge? Suwe. Sampeyan balik sini disuwe apa mboten? Panakalan ada. Minta surat keterangan sehat tok. Wena. Disuntik enggak? Wena. Alhamdulillah. Pun istinsak nyesep banyu irung. Siwak yang ketiga, kosu syarib nyukur brengos, terus juga model rambut
Pihak tengah istilahnya apa pihak tengah itu? Lek lupus iku pihak pinggir ya. Ya wis ngono iku lah. Sampeyan arek nom gak ngerti model rambut piye. Oh, ngerti ini engko suho. Ya sapa India, sapa Korea iku lho. Ya wis iku. Aku kan ndak tahu. Kan bukan zamanku itu zaman kamu kalian. Juga ngetok kuku, ojo P, ngetok pupu entek. Keberapa ngetok kuku kira? Keberapa sudah? 6. Ketujuh, bulu kelek dicabut, terus bulu iku nih diketok, dicukur, khitan, sunat dan Nabi Ibrahim itu sunat umur berapa? Ada yang tahu enggak? 80. Tuh, istinja sesuci. Allah. Jadi Islam istilahnya sempurna setelah Nabi Ibrahim. Fatamahunna, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya, melaksanakan dengan sempurna. Maka imbalannya gitu kan. Di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ibadahnya yang lebih lengkap, maka dia yang lebih baik. Fa'tamahun, Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya. Maka karena Nabi Ibrahim telah menyempurnakan semuanya, Allah SWT menetapkan beliau Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai panutan. Jadi kita kalau ingin jadi panutan, yuk kudu sing baik. Kepengin jadi panutan kok ngedabrusi Masya Allah. Yuk angil. Ingin jadi panutan, yuk kudu baik. Caranya baik apa? Yuk kudu berilmu. Baik itu kudu berilmu. Karena zuhud, takwa tidak sah tanpa ilmu. Jadi ini taklimul mutalim Bu. Mungkin obatan? Ya apa cari ini? Wala yasihu al-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Oh, di dalam taklim zuhud dan takwa tidak akan pernah sah ketika tidak mengetahui ilmu zuhud dan takwa. Kullu ma bighairi ilmi yu'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Setiap amal ibadah, sholat, puasa, sedekah, haji, rabi, tanpa tahu ilmu nih, maka mardud ditolak. Rabi, contoh kecil, mas kawin. Memang ini adalah haknya calon suami. Mas kawin, karena calon istrinya meminta mas kawin terlalu tinggi atau tidak, ya sedang-sedang saja. Hanya saja si calon suami gak ikhlas memberi mas, berat memberi mas kawinnya. Maka mohon maaf, mulai hubungan, mulai malam pertamanya sampai besok hari kiamat statusnya adalah zina. Sepele kan? Maka nanti kalau sudah menikah minta mas kawin, bagaimana caranya calon suaminya sing ikhlas. Kan sudah ditetapkan bahwa perempuan paling baik adalah perempuan mas kawinnya paling murah. Kerupuk siji gak opo. Seumpah. Fa kullu ma bi ghairi ilmi yu'malu a'maluhu mardudatun la yuqbal.
Semua amal ibadah tidak ada yang diterima. Na'udzubillah. Enggak ada yang diterima. Ya apa lo sekali yang diterima? Rugi juga. Padahal kita mendapat ridho Allah, syarat mutlaknya adalah ibadah. Qudwatan fid din, yang dimaksud imamah adalah panutan. Nabi Ibrahim matur, qala wa min dzurriyyati, nggih keluarga kula ya Rabb. Anak-anak saya ya Rabb juga jadikan pemimpin. Auladi ijalu madza qala la yanalu abdul zalimin. Ibrahim tidak akan pernah jadi panutan ketika orang tersebut zalim, kafir. Ayat ini menetapkan bahwa orang yang jadi panutan dalam Islam itu duduk keturunan kiai tok. Keturunan awa-awaan pun juga bisa jadi panutan. Allahumma, yang penting patuh kepada Allah. Iya, enggak dolim. Yang penting enggak dolim. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Insya Allah bisa. Allahumma amin. Lanjut. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah. Wa ij'alna al-baita lin-nasi wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa ij'alna al-baita, ketika saya tetapkan Baitullah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur kenyamanan, kekompak, mathabatan linnas, marji'an itu yasubunu ilaihi min kulli janib wa anna. Ketika saya telah tetapkan Baitullah sebagai tempat yang nyaman, Allahumma, soalnya Masya Allah banget ketika sudah ada di Masjidil Haram, jangankan sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Mekah saja hati sudah tanah haram. Tanah haram itu kan rodo ombo. Tanah haram itu adalah di dalamnya mikot makani ada Yalamlam, ada Jirona, ada Tan'im, ada Bir Ali, ada Zulhulaifah. Kalau orang Indonesia mikotnya kalau langsung Mekah maka Yalamlam. Semua yang datang dari arah timur itu mikotnya Yalamlam. Jadi orang haji atau umroh ketika langsung Mekah mikotnya di atas pesah, memakai ihramnya di atas pesah, niatnya di atas pesah. Karena nanti ketika sudah mendekati Yalamlam mesti diumumkan. Namun ketika langsung Madinah maka nanti mikotnya adalah di Bir Ali. Dindiran. Semoga ada dengar ceritanya. Semoga mengalah. Allahumma amin. Tuh. Nah, ketika kita masuk ke tanah haram saja hati sudah tenang. Apalagi masuk ke Baitul area Masjidil Haram. Masya, melihat Baitullah saja, melihat saja sudah itu 10 derajat. Melihat saja sudah dapat 10 derajat. Ya deloken Mas. Ka ono tuwa masih cuman batu ireng koyo iku ndelok. Kalah senenge sampean delok si dia dengan melihat Baitul walaupun cuman batu. Ya apa rasane sampean ketok si dia? Hah? Ya apa rasane sampean ketok si dia? Dak dinduk ya daya. Apalagi melihat Baitul, nyampe ke Masjidil Haram belum masuk saja
kalau enggak menangis, kalau tidak meneteskan air mata, berarti hatinya atos. Akedu sok. Nah, seperti pertemuan kemarin, orang haji tidak semuanya diterima. Kenapa? Karena ada syarat rukun harus terpenuhinya. Ma'manan lahum min ad-dhulmi. Kenapa? Karena di Mekah jangankan manusia, binatang pun dilindungi. Jangankan binatang, tumbuhan pun dilindungi. Gak boleh sembarang ngetok tumbuh, gak boleh sembarang membunuh apalagi manusia. Nyaman, hidupnya nyaman, tenang, adem, anteng, ayem. Ibadah semuanya ibadah, nggak ada yang menyalahkan, tapi adanya bagaimana caranya sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mekah, Madinah, sebenarnya untuk Mekah Madinah tidak akan pernah dihinggapi penyakit tidak akan pernah. Tapi kenapa Ustadz kok corona ini disekat banget? Mekah Madinah iku kemarin puasa saja bulan Ramadan, orang yang umroh sehari semalam itu 80.000. Sebelum Ramadan orang umroh yang diizini itu 8 sampai 10.000 dengan ketatnya protokol. Kalau nggak ada penyekatan, berapa orang yang masuk Mekah Madinah lebih-lebih di bulan Ramadan? Ribuan, ratusan ribu, jutaan. Nah gitu. Nah, agar supaya penyakit-penyakit tidak bersentuhan dengan orang lain. Karena kalau sudah bersentuhan dengan orang lain, maka akibatnya lebih fatal. Mekah Madinah memang tidak akan pernah tersentuh. Tapi pulangnya dari Mekah Madinah, penyakit itu kan bersemayam di tubuh kita bukan sehari 2 hari. Ya kan? Makanya ketika datang dari luar kota, waktu itu physical distancing harus kau oleh metu selama setengah bulan. Apa jenenge kalau begitu gue jenenge? Apa yang tidak boleh keluar itu? Orang dari luar negeri pulang ke Indonesia maka ditahan 15 hari di sana. Apa jenenge? Karantina 15 hari. Lah orang umroh kan 8 hari, 9 hari. Berarti penyakit kan masih menempel. Dulu pernah Mekah itu ditutup 10 tahun. Tapi bagi orang pribumi di sana ya tetap bisa melaksanakan ibadah. Yang nggak boleh dari luar negeri gitu. Makanya kemarin ya waktu puasa itu 70.000, 80.000 per hari. Per hari. Kalau tidak ya jutaan per hari. Kalau nggak ditutup dulu, Masya Allah. Karena orang sholat tarawih saja itu yang dari Babus Salam ya cek kurungusir. Yang dari Babus Salam itu sampai ke keluar terminal sholat tarawih. Sampai keluar terminal. Padahal terminal itu dari Babus Salam ke terminal itu ya dari RU ke sini itu full. Loh, saya itu bahkan tahdus bidi malahan tuh
ketika dulu saya sholat lebaran di sana, Idul Fitri, itu orang sholat jam 6 ya, jam 6 pagi, belum sholat kan, jam 6 pagi yang berangkat itu sudah sampai ke Masjid Jin. Di luar Masjidil Haram sudah sampai Masjid Jin, berarti itu sudah 1 kilo lebih. Full arah satu, padahal arah yang lain. Ini ada Babu Salam, ada Babu Malik Fahad, ada Babu ila akhirih, ada Misfalah, ada Jarwal. Itu full kabel ke belakang. Masjidnya saya pada juga sudah besar gitu. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi agar supaya penyakitnya tidak terbawa kemana-mana, tidak menular lebih parah, disekat gitu. Wah, Arab Saudi kafir. Ojo kamu kafir-kafirkan orang terus senengane. Ya. Wah, gak udin Gusti Allah, siapa bilang? Oh, Nabi Sayyidina Umar saja ya sama. Jadi penyakit menular itu bukan sekarang saja, sejak dulu ada. Ya, sejak dulu sudah ada. Pun lanjut. Nah, suatu saat ini bukti bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dilindungi. Terbukti ya, suatu saat ada orang melihat orang yang membunuh ayahnya. Di sana tidak terbersit dendam. Ledek ini kira-kira ketok wong sing mateni ayah kira-kira dikapakno ledek ini. Di sana enggak ada. Karena semua tahu, semua paham bahwa hukum karma itu. Pun lanjut. Setelah tawaf maka wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Hai kalian semua, setelah selesai tawaf, sholatlah di belakang makom Ibrahim. Bukan makam ya, makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah batu yang dibuat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun dan itu tempat mustajabah. Jadi di Mekah, di Masjidil Haram itu banyak tempat mustajabah. Maqam Ibrahim tempat mustajabah, Hijr Ismail tempat mustajabah, pintu Ka'bah tempat mustajabah. Sampingnya pintu Ka'bah, sebelah kanannya kalau dari arah saya ya istilahnya dari sini, itu sebelah kanannya itu makom tempat mustajabah karena di situ adalah malaikat Jibril yang mengajari Rasulullah SAW sholat berjamaah di sana. Sedangkan malaikat Jibril sholat dengan Rasulullah berjamaah, maka di tempat itu tempat mustajabah. Kalau tidak maka di Hijr Aswad. Dan banyak sekali tempat-tempat mustajabah. Kalau di kita adanya hanya waktu mustajabah. Kalau di sana tempat mustajabah. Dan Mekah Madinah itu sholat di Masjid Kuba, sholat saja, sholat sunnah 2 rakaat itu sama halnya dengan ibadah umroh di sana. Lah sholat 2 rakaat, 4 rakaat kan 2 umroh, 6 rakaat kan 3 umroh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tidak bisa di Maqam Ibrahim, maka itu tadi carilah di tempat-tempat mustajabah. Kalau tidak bisa, ya pokoknya sebelum keluar dari Masjidil Haram, karena pasuknya sangat berdesak-desakan. Semuanya berlomba-lomba untuk sholat di tempat dimaksud. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baital ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Dan saya Allah SWT minta atau memerintah kepada Ibrahim dan
untuk membersihkan Baitul, membersihkannya dari berhala-berhala. Karena dulu ya bukan cuma dulu, sampai detik-detik Rasulullah SAW dilahirkan, Baitullah itu digantungi patung dari kabilah ini, patung ini, kabilah ini, patung ini, patung ini, patung ini, dan patung itu. Patungnya mewah-mewah. Makanya Nabi Ibrahim dihancurkan. Allah. Makanya setelah itu Nabi Ibrahim dibakar. Namun walaupun Nabi Ibrahim dibakar, tidak tersentuh tidak tersentuh. Kenapa? Karena di antara mukjizatnya Nabi Ibrahim. Samanya dengan mukjizat Rasulullah SAW kan banyak. Bulan dibelah jadi dua. Yang satunya sekarang menjadi istana kerajaan itu. Yang satunya ada di belakang dalam Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah. Banyak mujizatnya Rasulullah. Air mancur dari dari jari jemarinya Rasulullah. Jadi air terindah, air termulia dunia akhirat adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Baru Telaga Kautsar, baru air Zam. Allah Akbar. Jadi dibersihkan dari apa tadi? Berhala. Allah. Lit-taifina, agar supaya orang yang tawaf tidak terganggu. Wal akifina, orang yang i'tikaf tidak terganggu. Warukai, orang yang ruku tidak terganggu. As-sujud, orang yang sujud pun juga tidak terganggu. Gitu. Ustaz, berarti kita menyembah Baitullah? Tidak, tetap kita menyembah Allah Subhanahu. Kok madipin yang Baitullah tadi? Sebagai cermin kesatuan diantaranya, sebagai cermin kesatuan, bukan menyembah apa? Baitullah. Karena orang-orang kafir itu menyembahnya kepada berhala, kepada patungnya dan seterusnya. Tuh, dibedakan dengan kita adalah menyembah kepada Allah. Kok menghadap kepada Baitullah? Karena itu cermin dan mawon. Pun lanjut. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada amina warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatuhu qalilan thumma turruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Jam berapa deh? Jam berapa sih? Terus. Jadi kembali lagi kepada tadi, masabatan linnasi min kulli janibin. Jadi setiap penjuru siapapun yang datang ke sana mesti terasa teduh. Wadim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatuna min kulli fajjin amik. Wadim fin nas. Ayat yang menerangkan bahwa kita berbondong-bondong menuju Baitullah hanya untuk menggapai ridho Allah. Karena orang itu sebenarnya kalau mau dipikir orang itu belum hidup kalau belum sampai ke Haramain, ke Mekah Madinah. Belum hidup ketika belum sampai ke Mekah Madinah.
Madinah. Lalu saestu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena nyampainya kita kepada Mekah Madinah itu Masya Allah. Bukan cuma indah. Satu-satunya yang tidak mau berpisah. Tapi terpaksa harus berpisah. Karena hidup harus berpisah. Makanya cari ini pepatah sampean itu laulitum ala wa talwislah la araftum miraratal qati ala unwa. Ketika kita sudah tahu betapa indahnya pertemuan, niscaya kalian akan paham betul pahitnya perpisahan. Catat. Betul, Allah. Ya Allah, seperti itu. Jadi belum hidup layak ketika belum sampai ke Mekah Madinah, dan sampainya ke Mekah Madinah itu murni panggilan ilahi, bukan uang. Banyak orang kaya tapi tidak nyampe ke Mekah Madinah. Jadi murni panggilan ilahi. Makanya dari sekarang perbanyaklah sholawat haji ya ibu. Ya apa sholat haji gue? Sholawat haji piye? Sholat haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabr sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin bulughil maram wa ala alihi tabaraka wasallam. Ada kok di berjanji dulu ada. Di berjanji ada. Kalau di berjanji enggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabr sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin bulughil maram wa ala alihi tabaraka wasallam. Itu sholat haji. Ya. Biasakan baca sholawat haji. Kalau tidak ya wis ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad. Terus apa? Ya Rabbi balna nazuru ikwai di bulan kalian ini tak paham. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi balna nazuru ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi balna nazuru. Ojo di pasaran nang takdir tok sementara nggak ada usahanya. Usaha pun juga wajib. Panggilan ilahi iya memang menentukan, tapi kalau nggak ada usahanya, duit dari orang ono, apalagi kan gitu. Jadi usaha rohaninya yang lebih ditingkatkan. Sampun, apunten nggih. Mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.